Istrinya pergi bareng sahabat sendiri, bisnisnya hancur, dan rumahnya tinggal separuh isi. Rama cuma bisa diem sambil peluk anak satu-satunya yang masih percaya sama dia. Dan saat dia sebut nama Sinta istrinya itu, dalam bisikannya yang datang justru, bro, jadi gini ceritanya. Ada satu cowok, namanya Rama. Dulu hidupnya tuh kayak di atas awan. Duit lancar, bisnis ekspor impor jalan terus, kerjaan beres. Pokoknya hidupnya kayak nggak ada masalah. Rumahnya gede, anak-anak ceria, istrinya cantik, dan ya kelihatannya bahagia. Tapi semua itu tinggal cerita. Sekarang rumah yang dulu penuh tawa itu udah berubah kayak kuburan, sepi. Gak ada suara Bagas teriak-teriak main game. Gak ada lagi Sinta yang biasanya minta peluk atau ngajak liburan dadakan. Yang ada cuma Rama sendirian, duduk di ruang tamu sambil dengerin detik jam yang terus berdetak, seolah ngejekin hidupnya yang sekarang. Awalnya dia pikir kerja keras itu bentuk cinta, lembur tiap malam, ngurus orderan sampai subuh, semua dijalanin buat masa depan keluarganya. Tapi ternyata pas dia mutusin buat tobat, buat ninggalin riba, buat hijrah, justru di saat itu juga istrinya pergi, bro. Dan parahnya, dia pergi sama Raditya, temannya sendiri. Ya Allah, sama sendiri. Temennya udah dianggap kayak saudaranya, yang dulu dia percayain ngurus perusahaan. Semua dibawa lari, termasuk istrinya. Gila gak tuh? Bisa-bisanya sampai gak bisa, aku gak tahu ngomong apalah. Kayak dia udah jatuh tuh, udah mastiin udahlah jatuh ketiban tangga, bolain istilahnya gitu. Rama cuma bisa nangis dalam diam, duduk di kasur yang dulu jadi tempat istrinya maskeran tiap malam. Sekarang kosong, lemarinya tinggal separuh isi, tinggal baju-bajunya dia doang tuh. Foto-foto keluarga udah gak ada. Wanginya Sinta masih nyisa, nyesek banget dah. Malah bikin hatinya tuh tambah gitulah pokoknya. Tapi tiba-tiba Putri datang, Putri anak perempuannya datang tuh. Mata si kecil ini bengkak, suaranya pelan banget, minta peluk. Rama langsung buka tangan dan Putri lari nyari kehangatan dari ayahnya. Dia peluk erat, seolah takut kalau ayahnya juga bakal ninggalin dia. Sumpah ini momen yang bikin hati siapapun pasti ambyar. Dan coba bayangin jadi Putri gitu, ibunya dibawa lari sama pebinor kan, terus ayahnya kena masalah gede, saudara kembarnya juga pergi ikut ibunya malahan. Gimana, coba bayangin ngeri lah pokoknya. Jadi ya broken home tuh, anak broken home, mudah-mudahan bisa dapat hidup yang lebih baik. Dan di tengah pelukan itu HP Rama bunyi, notifikasi dari notaris ngingetin jadwal buat ngurus surat gadai rumah. Yes bro, rumahnya terakhir itu aset satu-satunya yang masih tersisa waktu itu dia punya dia. Dulu rumahnya itu simbol keberhasilan, tapi sekarang cuma jadi saksi dari semua yang udah hancur. Rama cuma bisa nunduk, tangannya gemeter. Dia nyebut nama Sinta pelan, kayak bisikan yang cuma dia sendiri yang bisa dengar. Gak ada jawaban, cuma hening dan dingin yang makin nyeret ke dasar jurang. Tapi dia masih punya Putri, masih ada pelukan kecil yang jadi alasan dia buat bertahan. Besok mungkin bakal jadi hari paling berat buat Rama, soalnya besok rumahnya bakal hilang. Dia nggak tahu lagi harus tinggal di mana tuh. Tapi dia tahu, dia tetap harus jalanin hidupnya. Karena kadang hidup itu emang nyakitin dan menderita setelah bercerai itu beneran ada. Kalau kamu pengen tahu gimana kelanjutan perjuangan Rama, atau gimana nasib Putri, atau siapa yang bakal nolongin mereka bangkit lagi, yuk baca kisah selengkapnya di novel Menderita Setelah Bercerai karya Emin Hamizan, cuma di KBM App.